menyampaikan hal-hal sebagai berikut. Bahwa FPI sejak tanggal 21 Juni tahun 2019 20 Juni tahun 2019 secara de jure telah bubar sebagai ormas, tetapi sebagai organisasi FPI tetap melakukan aktivitas yang melanggar ketertiban dan keamanan dan bertentangan dengan hukum, seperti tindak kekerasan, sweeping atau razia secara sepihak, provokasi, dan sebagainya. Berdasar peraturan perundang-undangan dan sesuai dengan putusan MK nomor 82 PUU 11/2013 tertanggal 23 Desember tahun 2014, pemerintah melarang aktivitas FPI dan akan menghentikan setiap kegiatan yang dilakukan FPI karena FPI tidak lagi mempunyai legal standing baik sebagai ormas maupun sebagai organisasi biasa. Jadi dengan adanya larangan ini tidak punya legal standing ya kepada aparat-aparat pemerintah pusat dan daerah. Kalau ada sebuah organisasi mengatasnamakan FPI, itu dianggap tidak ada dan harus ditolak karena legal standingnya tidak ada terhitung hari ini. 4. Pelanggaran kegiatan FPI ini dituangkan di dalam keputusan bersama 6 pejabat tertinggi di kementerian dan lembaga, yakni Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan HAM, Menkominfo, Jaksa Agung, Kapolri, dan Kepala BNPT. Nggak apa-apa, saya nggak pusing kok. FPI mau dibubarin, saya nggak pusing. Ini malam Front Pembela Islam yang disingkat FPI dibubarkan, nggak apa-apa. Besok pagi saya bentuk lagi Front Persatuan Islam, singkatannya sama FPI. Dibubarin lagi, saya bikin lagi Front Persaudaraan Islam, singkatannya sama FPI, yang mimpin dia juga. Dibubarin lagi nggak apa-apa, saya ganti lagi jadi Front Penjaga Islam, singkatannya sama, yang mimpin sama, kerjaannya sama. Enggak, saya enggak pusing karena FPI hanya organisasi, alat juang, bukan tujuan. Tujuan kita adalah ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada FPI, enggak ada FPI, amar ma'ruf nahi munkar wajib untuk kita perjuangkan. Saya ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk memberikan sejumlah informasi sekaligus untuk klarifikasi, insya Allah. Sebagaimana Anda sudah sama tahu bahwa sejak tahun 98 saya tidak sendiri, saya dengan kawan-kawan dari kalangan para habaib, para kiai, para ustadz, kalangan santri, pondok pesantren dan lain sebagainya, mendirikan organisasi Front Pembela Islam. FPI ini bukan partai politik. FPI ini adalah organisasi Islam yang bermadhab akidah Asy'ariyah dan bermadhab fikih Syafi'i. Artinya FPI adalah organisasi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, FPI banyak fokus pada bidang hisbah, amar ma'ruf nahi munkar. Tapi bukan berarti dakwah tidak kami kerjakan, bukan. Dakwah kami kerjakan juga. Jihad kami geluti juga. Pada saat terjadi pertikaian di Ambon, di Poso, kami kirim anak-anak muda kami untuk bertempur di sana bersama umat Islam yang lainnya menyelamatkan kaum muslimin. Bahkan sampai hari ini posko-posko kami di Ambon maupun di Poso
masih tetap dalam keadaan siaga. Kami tidak mau lagi kecolongan seperti dulu. Nah, kemudian tidak sampai di situ, kita juga peduli dengan jihad yang ada di Palestina, yang ada di Rohingya, yang ada di Kashmir, yang ada di Thailand Selatan, Patani, yang ada di Moro dan lain sebagainya. Tapi memang di Indonesia yang banyak disorot adalah amar ma'ruf nahi munkar. Yang ingin saya sampaikan singkat saja, bahwa kami FPI betul, kami tidak menolak atau tidak memungkiri bahwa sering terjadi clash, bentrok antara kami dengan pengusaha-pengusaha maksiat, dengan preman-preman yang membackingi berbagai macam tempat maksiat. Hanya yang perlu saya klarifikasi bahwa dalam prosedur perjuangan Front Pembela Islam, posko FPI mana saja di seluruh Indonesia, manakala ingin berjuang menutup suatu tempat maksiat, wajib untuk memulai dari dakwah terlebih dahulu. Jadi nggak boleh ujuk-ujuk amar ma'ruf nahi munkar, nggak boleh, saudara. Dakwah dulu, itulah yang kami sebut prosedur standar. Jadi kami mulai dakwah dulu dengan cara bagaimana? Dengan cara saudara memberikan nasihat kepada yang punya tempat maksiat. Kalau udah nggak bisa, kami laporkan kepada yang berwenang, baik mulai dari RT, RW, lurah, camat, bupati, sampai kepada gubernur. Begitu juga tentara, polisi, kami surati dan semua kami arsipkan. Nah, kalau itu semua juga nggak didengar, kami minta ketemu, kami minta dialog. Kami dialog ke DPRD, kami dialog dengan gubernur, kami dialog dengan pemilik maksiat. Karena kita nggak boleh nutup pintu dialog, saudara. Nabi sendiri dulu diajarkan oleh Allah kepada orang kafir pun dialog. Wajadilhum billati hiya ahsan. Nabi disuruh dialog, sama orang kafir aja kita mesti dialog. Apalagi yang bukan kafir, saudara. Wajib untuk dialog. Nah, kalau dialog-dialog ini tidak membuahkan hasil, kami mengambil jalan lain, yaitu dengan melakukan demo. Demo itu pilihan berikut. Nggak ada ujuk-ujuk demo, saudara. Demo itu maksudnya unjuk rasa. Mungkin selama ini kami kirim surat, hurufnya kekecilan, pejabat nggak bisa baca. Jadi kami demo pakai spanduk, hurufnya gede biar pada baca. Itu kan filsafatnya, saudara. Mungkin selama ini kami dialog dengan bahasa lembut, nggak kedengeran. Jadi kami datang demo pakai speaker yang gede, biar semua dengar suara itu, saudara. Nah, kalau itu sudah tidak mempan juga, nah kami ada tahapan-tahapan lain, tahapan ultimatum, tahapan peringatan, dan seterusnya. Kalau semua jalan mentok, maka kami kembalikan ke masyarakat yang melaporkannya. Jadi kita FPI nggak ujuk-ujuk, masyarakat yang lapor. Nih di kampung kami ada tempat judi nih, bagaimana? Kami tuntun. Itu prosesnya bisa 6 bulan, bisa 1 tahun, bisa 2 tahun. Kami tunggu dengan sabar. Kalau bisa ditutup tanpa ribut, kenapa sih mesti ribut, saudara? Nah, biasanya kalau udah 1 tahun, 2 tahun gagal, kami kembalikan masyarakat. Kami kumpulkan masyarakatnya, Bapak, Ibu, laporan Anda sudah kami terima, sudah kami laksanakan. Ini bukti-bukti kerjaan yang sudah kami lakukan, tapi semua batal, gagal. Sekarang terserah Anda maunya apa. Nah, kadang-kadang masyarakat ambil jalan, ya udah, kalau memang ini semua sudah gagal, pemerintah tidak mau tahu, kami masyarakat yang akan bertindak. Pada posisi itu FPI akan ikut masyarakat, saudara.